Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Kalau kalian masih ingat ya, di Indonesia itu pernah ada rame tentang motor yang satu ini ya, yaitu kerjasama dari Bajaj, gimana ya bacanya? Bajaj apa Bajaj? Dengan Kawasaki yang melahirkan Pulsar NS 200 dengan penampakan semacam ini. Nah, di kala itu, ini adalah satu-satunya motor yang cakep di waktu itu, kelasnya ya, 100 cc. Karena waktu itu 200 cc ada Tiger, lalu ada sorry, di waktu itu nggak ada lagi opsinya. Yang 200 cc itu Tiger dan juga Pulsar. Yang lainnya mungkin aku kurang tahu, tapi yang aku tahu hanya ada dua 200 cc. Honda Tiger 200 dan Pulsar NS ini yang 200. Sempat pengen ketika waktu ternyata barangnya tiba-tiba udah goib datang. Walaupun di waktu itu banyak sekali rumor yang menyebutkan bahwasanya motor ini rada ini ya, mana ya, geter gitu loh, geter banget gitu. Dan terutama di belakangnya itu katanya parah banget itu geternya itu. Tapi ini kalau melihat biasanya, dan satu hal, produk dari Perindavan itu tidak lepas dari ini, pelindung daripada ban belakang ini supaya tidak terkena cipratan air. Ini ya guys ya, yang aku tandain ini di bawah ini. Itu juga waktu di penjualan Indonesia disertakan itu juga loh, untuk serinya, sehingga waktu itu aku nah yang ini nih yang dulu sempet aku pengen banget ini yang merah merah ini, cuman sayangnya tiba-tiba ini ya hilang. Dan aku lihat itu jalan komunitasnya juga ada yang lain waktu itu, yang paling banyak itu yang warna kuning, katanya lebih keren waktu itu ya. Tapi sekarang udah nggak ada, dan agak terkejut juga ternyata Bajaj itu masih eksis ya di negaranya sana. Walaupun rumornya dia udah pisah dengan Kawasaki, udah nggak merge lagi, nggak join. Tapi ternyata ini motor banyak sekali serinya dan cc-nya versinya juga banyak. Dan untuk NS yang 200 yang versi lama sekarang udah dilengkapi dual disc brake ya. Sorry, dual ABS depan belakang. Nah gini, kalau disc brake-nya udah cakram depan belakang dari dulu emang udah. Itu yang membuat aku juga. Jangan lupa dia monoshock ya, kayak gini. Terus waktu lihat penampilan aslinya, ini motor gede, terus kelihatan kayak besi banget gitu loh. Terus beberapa hal yang menarik di sini yaitu dia udah mengadopsi upside down ya untuk ininya, apa istilahnya? Untuk shockbreaker depannya ini. Dia udah USD, bisa kalian lihat. Terus pedonya juga fresh. Ya saya aku nggak suka logo Bajaj itu aja sih yang di sini. Cuman ini aku suka walaupun dia ini apa istilahnya udah produk lama, tapi ada dua sepeda yang digunakan. Ini dia menggunakan RPM-nya itu menggunakan analog. Lalu untuk top speednya dia menggunakan digital. Sebenarnya aku lebih suka analog ya ketimbang digital, karena berasa lebih elegan aja kalau misalkan motor itu menggunakan analog ketimbang pakai digital. Kalau menggunakan digital itu berasa kayak murah gitu. Dan apa tampilan dashboardnya itu jadi murah gitu. Karena kalau yang harga-harga segini biasanya ya gini gitu loh. Untuk dashboardnya itu nggak begitu keren-keren amat untuk tampilannya. Itu beda dengan kalau yang versi-versi udah super bike gitu, super sport, super bike itu udah beda. Itu masih kelihatan agak mewah dikit, tapi di mana-mana kalau aku melihat tadi itu analog lebih elegan menurut, rasa lebih mahal mahal aja gitu. Ini yang NS 200 ya, ini ya udah nggak ada yang kuning, adanya cuman yang warna merah, biru, silver. Dan mesinnya kalian bisa lihat, uh, ini yang aku suka dulu itu. Untuk mesinnya itu beda dari yang lain.
Kalian bisa lihat berasa kayak motor-motor mewah gitu. Dan ini terlahir dari ini Kawasaki ya. Tapi kalau sekarang masuk di Indonesia kayaknya bakalan mahal sih daripada yang dulu. Pajaknya juga bakalan naik sih. Walaupun soalnya kalau dulu yang masuk ini masih ramah di kantong ini. Sama kayak Honda Tiger. Tapi sekarang Tiger juga kalau ada yang baru bakalan mahal pajaknya. Pokoknya pajaknya sekarang itu udah gila lah mengikuti CC. Terus di tangkinya ini sekarang dikembangin lagi udah dikasih pelindung ya, dan ini bukan sekedar pelindung biasa, ini benar-benar karet yang bisa nahan bagian perut kalian supaya tidak terbentur dan getar kena getaran mesin. Stangnya masih versi lama. Salah satu hal yang aku suka itu ya salah satunya stangnya dia udah pakai stang jepit upper yoke, dia tidak menggunakan stang fat bar ya, itu yang menarik dulu. Sekarang udah nggak ada lagi yang terlihat di jalanan. Padahal waktu tahun 16 itu kalau nggak salah masih ada rame. Jarang Gresik, Surabaya gitu. Udah jarang, udah hampir nggak kelihatan kalau lewat. Ini putih cakep, merah cakep, hitamnya standar sih. Hitamnya kayak gini biasa. Terus kepalanya ini kalau zaman dulu aku suka, tapi sekarang aku nggak suka. Kantongku pada kepalanya Satria FU. Terus untuk pembonceng juga aku suka, walaupun dia pisah ya joknya ya depan belakang, tapi dia masih terlihatan kayak jok tandem dan kan enak. Cuman dia itu geternya eh bakalan pegel banget di waktu dulu ya pertama kali muncul di Indonesia. Terus knalpotnya kalian bisa lihat nih, model free flow bos, keren banget asli. Gak ada obat ini. Nih, di knalpotnya tuh, apalagi mesin. Tuh ini harganya murah. Kalau nggak salah 20-an nggak salah. Malah lebih mahal nanti Honda Tiger itu. Tiger itu dulu 25, itu dijual dengan sekarang 20. Kalau tidak salah ya, saya ingatku. Tapi sekarang udah nggak ini. Dia menggunakan radiator ya, yang percepatan 4 valve, dual ABS, dan untuknya 18 kW 24,5 PS di 9.750 rpm. Ya emang ini motor dibilang kenceng enggak, kalau dibandingkan sama gesek masih kencengan gesek, tapi motor ini hanya keren gitu aja, hanya tinggal desain. Powernya 113,9 kW, tapi ya cukup lah, ya kenceng cuman nggak kenceng-kenceng banget sih. Jadi kalah lah kalau gesek. Udah pernah ada yang nyoba juga di Thailand kalau nggak salah, bukan digambarin tapi dibalapin sama yang R, jauh jauh ketinggal karena 200. Cuman dia kalau di akselerasi bagus sih akselerasinya. Yang aku suka lagi itu di bagian sini ya. Kalau kalian bisa lihat di bagian ujung ini, antara tangki dengan kepala itu kelihatan kayak gimana ya? Agak beda gitu loh. Minusnya di situ aja sih. Kayak kelihatan kurang bagus. Tapi ada seri yang bagus banget. Iya, aku bikin seri bagian sini guys. Ah, nah, ini yang 200. Kalau misalkan kita ganti versi ini NS160 ini baru keren. Sama NS apa gitu ya. Kita lihat yang bagian sorry, bukan yang NS200 sih. Keren banget. Itu batoknya kayak Raptor, kayak customan gitu. Nah, ini nih N250.
Jadi kalau yang versi N250 dia itu batoknya udah kayak Raptor gini ya konsepnya. Dan bentuknya juga nggak begitu nyaru gitu loh. Walaupun dia nggak nggunain upside down. Nggak tahu ya, ini upside down apa enggak sih? Tapi kok kayak apa ya? Kayak skok zaman dulu. Tapi sebenarnya ini kayaknya custom deh, variasi ya ini, ya. Bukan upside down ya. Iya benar. Variasi aja. Hanya untuk kayaknya bukan upside down. Oh benar kan? Nah, kalau batoknya yang punya NS 250 ini lebih bagus. Dan NS itu punya banyak seri ya. Ada yang 160, ada yang ini. Yang bukan kerjasama dengan Kawasaki, mesinnya gini, standar banget gitu loh. Beda dengan mesinnya yang NS 200 yang inian sama Kawasaki, mesinnya itu beda banget. Kelihatan kayak kelas gitu loh. Wah, kok yang NS 250 ini kayaknya pure rakitan sana gitu loh. Brendavan. Dan nggak usah aku cek spesifikasinya udah pasti ini satu silinder. Nah, kan satu buang-buang di satu silinder di sana juga. Cuman yang aku suka itu konsep di bagian ini, joknya. Antara atas dengan depan sama belakangnya ini. Ya itu pisah tapi nyambung gitu loh. Jadi kalau dilihat dari samping tuh keren. Ini tinggal kalaupun di custom tinggal dipotong sini aja kelihatan pisah, tapi lebih masih masih bisa bagus gitu. Kalaupun ini dipotong gini kelihatan pisah masih nyambung. Bagus. Kalau yang NS25 masih sama ya. Cuman ini yang S2 nyarunya di sini bagian plastiknya ini, covernya ini covernya terlalu maju gini kayak zaman-zaman Tiger Revolution Cruiser yang dulu yang versi terakhir Revolution Cruiser kan kayak gini nih maju, jadi dia kurang ke bawah sedikit, nggak bisa nutupin bagian mesinnya sini juga, seharusnya ini sini, tapi ergonomisnya busi ya. Terus kalau kita ngelihat yang versi firingnya, spot firingnya ini kategorinya bukan ini ya, bukan sport racing ya, tapi ini kategorinya kalau menurut sport firing, tapi nggak racing gitu. Dan di sini disebutkan semi fired. Kenapa nggak disebut sport firing aja? Jadi ini kayak gini nih. Malah kalau dibentuk kayak gini, ini mau ngambil desainnya Katana. Jadi Suzuki Katana, is kayak gini. Man ini terlalu aneh lagi ini perindavan. Jadi yang paling bagus itu desain yang kerjasama dengan Kawasaki itu di belakang ada ini. Dan ini adalah yang NS 200. Ini yang pulsarnya ya, pulsar nggak pakai NS ya. Kita lihat yang 150-nya. Dan yang motor ini bagus, hanya saja dia karena pisah dengan Kawasaki aja. Desainnya jadi kembali ke bentuk aslinya. Nah ini yang paling nyaru. Ini yang desain awalnya ini ya guys ya. Ini desain awalnya tuh. Dan awalnya dengan ini pernah ada di Indonesia ini pulsar yang ini nih set kayak gini nih, ini pernah ada ini dan ada juga yang beli tuh, jarak space-nya tuh kalian bisa lihat opong banget di sini, bagian antara ban dengan ini jaraknya jauh banget ini armnya, jarak ban dengan depannya itu, kan mesinnya aja kelihatan kayak kokoh gede banget, dan dia udah pakai termostat ya. Nih dia udah pakai termostat injeksi, nah ini kelihatan full injeksi udah, desain di injeksinya.
jadi ya nggak pakai radiator. Dan Bajaj Pulsar itu andalannya ini mesinnya DTSI. Dulu diklaim katanya bagus 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 dan lain sebagainya. Nah ini nih yang nggak aku suka dari Bajaj, dia kalau bikin kan belakang post step ini terlalu lebay. Kenapa harus kayak gini, ambil dari bukannya malah nutupin ruang biar nggak kelihatan kopong, malah aneh gitu karena kelihatan banget kecuali kalau nggak kelihatan. Jadi paling bagus ya itu yang dengan Kawasaki melahirkan ini S200. Emang beda sendiri dia, jenis bentuk mesinnya juga udah beda, desainnya beda, dia udah pakai radiator. Ini paling mahal tuh kan, beda sendiri mesinnya tuh, desainnya juga beda. Nah kalau bisa lihat nih, dia udah pakai Prolink dan motor ini empuk, cuman geter gitu, geternya banyak yang ngeluh dulu. Karena aku nggak suka desain lampunya aja sih. Kalau bisa lihat nih, ini yang aku nggak suka, dia kurang kurang ke bawah aja gitu. Katanya sih oke. Tankinya aku sangat suka waktu rilis dulu, dan sekarang faceliftnya juga bagus walaupun udah pisah sama ini ya, sama Kawasaki. Oke, kayaknya sampai sini dulu. Kalau kita ngomongin soal performanya itu tadi udah kita bahas ya, performanya nggak begitu bagus-bagus banget gitu loh. Standar lah, mengikuti pada pasaran umum dengan 24,5 PS, terus torsinya di 18,5 Nm, itu udah bagus. Cuman faceliftnya ini aja yang bagus ini, pakai upside down. Nggak tahu upside down apa ini, kayaknya bukan sini. Tapi kalau yang tadi gambarnya sih upside down. Coba kita cek yang sana ya, khawatir aku salah lihat ya. Nah, oh ini beneran upside down ya. Jadi mungkin ada versi yang itu tadi kan versi yang 3D-nya ya. Ini yang versi ininya, realnya yang di brosur. Jadi kalau yang versi brosur ini beneran upside down sini. Tuh, cara aku nyari 3D-nya ya. Keren ya. Sebenarnya motor ini masih laku sih kalau misalkan mau bertahan di era yang sekarang ya. Yang tahun-tahun sekarang di mana banyak konsumen yang lagi banyak nyari ini, nyari motor-motor tipe sport gitu loh. Ini motor masih masih bisa jadi bersaingnya. Cuma sayangnya sekarang nggak tahu masih ada apa enggak ya Bajaj di. Jadi nggak semua motor perendavan itu jelek ya. Memang ada banyak, tapi ada juga yang bagus. Kayak satu ini. Dan yang NS 200 ini dilahirkan oleh Bajaj yang kerjasama dengan Kawasaki waktu itu. Sayang banget. Kalau misalkan ini ada dengan harga yang kompetitif dibanding GSX, mungkin selera aku akan balik lagi ke sini dulu itu. Soalnya ini pernah sempat jadi perimpian, pengen di ketika duitnya udah cukup, ternyata eh, barangnya udah nggak ada, jalurnya pun udah hilang gitu. Sekian dari Bang Evi, semoga kalian terhibur dan selamat beraktivitas kembali.